Pagi Pak Randy. Pagi Pak, halo. Gimana kabarnya Pak Dharma? Pagi Pak. Halo. Suara saya masuk nggak Pak ya? Cek, halo. Sorry telat dikit Pak. 5 menit. Halo, cek. Satu, dua, tiga. Eh, Gimana Pak? Pertemuan terakhir sama Pak Faris bahas yang visi misi Pak ya? Ya, visi misi. Terus ada pertanyaan itu. Ada yang buat visi misinya kali ya Pak ya. Iya, oke. Saya udah selesai sih. Mau dikirim di grup ya Pak. Boleh dikirim dulu Pak. Itu biar saya lihat sebentar dan Pak Faris bisa mereview juga. Sebenarnya kalau di ranah strategis sih banyaknya di Pak Faris Pak ya. Hmm. Ini kita teknis ya Pak Randi. Ya, agak teknis sedikit Pak ya. Kalau saya sih bagiannya banyak teknisnya Pak. Ya, oke. Kalau Bapak kan ranahnya yang strategis ini, saya memberikan hari ini saya akan memberikan gambaran balance scorecard ya, dan kan dari visi misi ke arah mana gitu ya. Gitu. Hmm. Dari visi misi kan itu teknis ya, nanti ini arahnya kemana-mana teknis lah. Kalau terkait nanti bagaimana eh, company strategisnya, ya itu detailnya. 45 pertanyaan ini Pak ya. Ya, disuruh Mbak ini isi sampai 33. Oh, oke. Ini sudah mencakup visi sudah cukup detail nih ya. Nah, cuma ini saya akan membahas nanti itu bisa review sama Pak Faris Pak ya. Jadi Hmm. secara detailnya ini saya akan bahas agak teknis dikit ya. Kelihatan nggak Pak? Gimana Pak? Kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan, kelihatan, Pak. Nah, sebenarnya kalau di frameworknya balance scorecard ya, kebetulan dulu saya eh, hampir 3 tahun ada di HR ya dan di general. Eh, ini Pak Dharma kan dari di position ini kan membuat visi misi kan. Hmm. Nah, visi misi nanti turunannya Pak, ya turunannya itu nanti jadi sebuah strategi mapping jadi ke performer indikator yang itu menjadi merarah ke dalam company strateginya. Hmm. Jadi arahnya kemana? Di visi misi turunannya ke situ. Nah, terus selanjutnya dari ke performa indikator nanti akan berhubungan dengan identifikasi, dengan definisi, measurement, monitor, dan reporting. Jadi untuk meraih visi misi ini kan harus berwujud sebuah angka, Pak. Hmm. Nah, ini karena visi misi kan masih global ya, masih masih berupa aku pengen ini A B C D E gitu ya, berupa global. Betul. Nah, itu nanti diangkakannya ya, diangkakannya itu di dalam key performer indikator ini. Jadi bisa diidentifikasi, didefinisikan, dimeasure, diukur, dimonitoring dan di report. Nah, ini keterkaitannya seperti ini Pak. Jadi gitu nanti. Nah, terus performer management komponen ya, tiga komponen kunci bagi sistem kinerja manajemen ini dibagi tiga ini. Proses, infrastruktur, dan kultur. Nah, ini saya langsung ke dalam ini aja, Pak. Pak, screen-nya masih satu ya? Masih strategi map ya? Oh, belum berubah ya? Sebentar, sebentar. Oh, iya, iya. Sorry, sorry, Pak. Pause, sebentar. Pak, ada filenya itu nanti ya, Pak? Ada, tak kirim, Pak. Nanti, Pak. Ada. Nah, itu ternyata kirim. Nah, ini sudah berubah belum, Pak? Ikut Ya, berubah, ya? Udah ikut berubah ya? ya sudah. Nah, nah, tiga komponennya, performance management proses, manajemen infrastruktur, manajemen kultur. Nah, itu ada bagi-bagi itu ya. Di sini proses kinerjanya, terus secara administrasi dan logistiknya, sama kultur based performer accountability-nya. Itu Hmm. dibagi dari yang tadi dibagi lagi tiga.
Nah, terus jadi sebuah strategi, jadi visi tadi turun lagi, jadi strategi, jadi set, measure, and target. Nah, targetnya kan pasti berupa angka kan, Pak Dharma ingin numeriknya berapa kan. Nah, terus measurable, harus bisa terukur tuh angka tersebut. Misalkan nih, penjualan tuh ya, misalkan goalnya, misalkan dapat 100 M nih di tahun ini. Nah, 100 M itu turunannya diturunkan. Dari 100 M itu dari mana, cost-nya berapa, itu measurable semua. Nah, terus rewards and course, monitoring dan evaluasi, dan planning dan eksekusi. Semua itu kan berhubungan. Itu di ranah strateginya. Ini gambaran secara umumnya Pak ya. Hmm. Gitu. Jadi dari visi ya, tadi ke dalam sebuah strategi mapping ya, terus dari dalam KPI, nah di KPI jadi komponen strateginya Hmm. gitu. Nah, salah satu metode yang dipakai yaitu adalah biasanya balance scorecard. Nah, balance scorecard itu biar balance antara yang dilakukan dan impact-nya. Hmm. Suatu alat manajemen kinerja, manajemen proses manajemen yang dapat membantu suatu organisasi untuk mentranslasikan visi dan strategi ke dalam aksi. Jadi dari visi yang Pak Dharma punyai ke dalam aksinya itu apa? Jadi balance Pak. Jadi setiap aksinya, setiap usahanya Pak Dharma itu dipastikan untuk meraih visi tersebut, dan harus salah satunya harus measurable. Misalkan measurable seperti ini. eh, Ketika di ranah teknis di iklan gitu misalkan ya, iklan. Oke, budget iklan saya itu bisa menaikkan pendapatan saya berapa kali lipat. Hmm. Nah, seperti itu terukur dalam visinya. Gitu. Terus memanfaatkan sekumpulan indikator finansial dan non finansial yang kesemua terjalin dalam suatu hubungan sebab akibat. Jadi karena pasti kan kita mengeluarkan iklan kan pasti misalkan nih kita mengeluarkan biaya iklan pasti ada sebab akibatnya kan. Hmm. Akibatnya bisa aja eh, sales naik atau boncos. Betul. Nah, itu diukur semua ya. Nah, balance scorecard berfungsi sebagai alat komunikasi strategi kepada stakeholder, manajemen, employer, shareholder, customer, dan bahkan komunitasnya. Jadi turunannya karena ini nanti berupa KPI, KPI itu kan ke di dalam tim. Nanti saya akan cerita saya KPI saya dulu seperti apa. Saya akan cerita. Nah, perspektif dalam balance scorecard ya, ada financial perspektif, customer perspektif, internal perspektif ya, dan learn and do perspektif. Ada empat ya, ada empat di dalam balance scorecard. Ya. Nah, kalau di dalam financial perspektif pasti kita sudah mengetahui tujuan finansialnya kan, kalau nggak aset neracannya naik, profit, akuntabilitinya ya itu. Nah, customer perspektif berarti bagaimana penjualan itu naik, customer perspektifnya. Tidak hanya penjualan naik, tapi di situ ada juga seberapa sering repeat ordernya. Apakah hanya terjual itu sekali langsung beli putus? Nah, itu di customer perspektif. Nah, terus di internal perspektif, ya, produk dan pelayanannya. Nah, kalau learn and grow itu hubungannya dengan organisasi, seberapa besar kemampuan bertumbuh dan berubahnya. Ini strateginya, ini turunnya. Jadi nanti Pak Dharma uh, nextnya di endnya bisa buat financial perspektif saya seperti apa, customer perspektif saya seperti apa, to achieve our vision, how much we look to our customer. Jadi saya itu mau meraih customer itu berapa banyak, repeat ordernya berapa persen, dan bagaimana caranya saya meraih itu sehingga nanti goal di dalam strategi mappingnya bisa tercapai. Nah, terus setelah customer pasti hubungannya dengan internal. Kan ini nggak mungkin kalau kita menjual barang 100, barangnya kita produksinya hanya 50 kan nggak mungkin. Dan Hmm. bisa aja tapi bisa eh, PO sih bisa ya. Tapi berapa lama gitu. Nah, itu kan terukur di sini penjualan kan. Nah,
untuk menciptakan kapasitas produksi, kapasitas penjualan yang tinggi, dibutuhkan kan learn and grow. Nah, ini Hmm. hubungannya dengan tim. Jadi ini bajunya ini dari bawah, Pak. Ya, dari learn and grow, internal perspective, customer perspective, dan financial perspektif. Nah, beberapa poin di dalam strategi yang gambaran besarnya di dalam version flat ya. Ini visi, misi, value yang mungkin Pak Nurma sudah buat yang seperti ini. Nah, terus strategi di dalam gamenya, baru strategi mappingnya, mapping strateginya, terus bill and scorecard ya, measurable and fokusnya di bagian yang mana ya. Terus strategi outcome-nya. Nah, mappingnya seperti ini Pak. Walaupun nanti turunannya bentuknya dalam bentuk tabel. Biar ada gambaran Pak ya, biar ada gambaran, saya percepat sedikit. Nih, mappingnya endingnya itu dalam bentuk bilang scorecard. Nah, seperti ini Pak. Ini apa? Endingnya seperti ini. Nah, nanti bisa terukur seperti ini. Kan tadi finansial, customer, proses, dan learning kan. Intinya ada Hmm. skornya. Nah, biar ada gambaran dulu. Nah, tadi ending dari yang tadi dibahas, yang bagian bagian ini endingnya jadi tabel seperti tadi. Jadi dari bisnis prosesnya sampai ke dalam dari learn and grow sampai dalam finansialnya melalui dari proses hasil endingnya kayak tadi. Dan angkanya Pak Dharma nentuin sendiri karena kan sesuaikan dengan visinya. Gitu. Oh. Jadi terukur semua. Itu Pak. Nah, dalam strategi yang diangkakan. Tapi ini harus selesai dulu di dalam visi misinya. Hmm. Visi misinya selesai, baru visi misi itu turunkan jadi strategi mapping, baru ditentukan. Nah, yang pertama kan perspektif finansial ya. Nah, ini bahas satu-satu nih, tapi saya agak percepat dikit ya. Gitu. Bagi perusahaan privat persero, perspektif keuangan kan tujuan utamanya, ultimate goal-nya kan di finansial. Nggak mungkin kan tujuannya hanya di penjualan. Nah, tujuan saya hanya di penjualan. Ya, kalau customer bayarnya nanti tahun depan semua, jadi Hmm. jelek indikator keuangannya, tingkat kesehatannya jelek kan. Maka goal akhir kan sebenarnya di financial achievement. Nah, indikator-indikator keuangan merupakan salah satu elemen kunci untuk menentukan tingkat kesehatan perusahaan dan memastikan apakah perusahaan sustainable, langgeng, atau mengalami kebangkrutan. Nah, ini goal utamanya dari atas. Nah, perspektif keuangan, kalau di mana-mana kan profit itu kan pendapatan dikurangi dengan cost ya, revenue minus Ya. cost profit ya gitu. Maka dari itu sebenarnya fokusnya ke situ. Nah, peningkatan pendapatan, peningkatan produktivitas atau efisiensi biaya. Nah, ini Hmm. yang di poin-poin elemen nanti yang ada hubungannya di dalam perspektif keuangan atau finansialnya. Jadi finansialnya kalau nggak menaikkan pendapatan, peningkatan produktivitas atau efisiensi biaya. Oke. Nah, contoh dalam sasaran strategis perspektif keuangan, contohnya meningkatkan laba bersih, meningkatkan jumlah pendapatan, meningkatkan pertumbuhan pendapatan, meningkatkan produktivitas biaya, eh, menurunkan piutang ragu-ragu atau non performing. Gitu. Ini contoh kalau Kita ragu-ragu itu maksudnya gimana Pak? gimana, Pak? Agak putus-putus suaranya. Gimana Pak? Piutang Halo, ragu-ragu itu contohnya, gini piutang Pak. ragu-ragu itu maksudnya gimana, Pak? Kita memberikan Halo, Pak. kita piutang itu kan kita memberikan piutang ke dalam orang lain kan Pak, atau barang kita terjual ke orang ke customer baru ya, ke customer baru tapi dia belum bayar kan masuk ke dalam piutang kan. Nah, itu kan bisa diukur Pak. Oh, dia Ya, itu utang mempunyai tapi masih belum pulang. eh, mempunyai kemampuan membayar berapa gitu loh secara historisnya. Nah, itu di Hmm. situ piutang ragu-ragu itu. Jangan-jangan nanti kita sudah tahu historisnya itu dia pembayarannya itu sering telat.
tapi masih kita berikan tempo segitu. Nah, itu kita menurunkan Oke. piutang tahunan gitu Pak. Kan Ya, hubungannya dengan cash flow kan Pak. betul, betul. Ya, nah ini coba di perspektif keuangan. Nah, perspektif pelanggan. Nah, tadi yang pertama kan finansial perspektif. Nah, ini customer perspektif. Nah, ini hubungannya pasti dengan marketing kalau gini. Ya, perspektif ini bersifat marginal sebab tanpa adanya pelanggan, bagaimana mungkin suatu perusahaan bisa berdiri mendapatkan pendapatan. Nah, perspektif pelanggan elemennya ini memperoleh pelanggan baru, berarti customer acquisition, ya kan Pak? Mm-mm. Pelanggan baru. Ya. Terus profitability pelanggan, segmen pelanggan apa saja yang paling menguntungkan dan berapa persen dibanding pelanggan lain. Misalkan Pak Dharma, contoh. Pak Dharma masuk dalam satu sekolah yang jual yang satu instansi lah yang membeli repeat order dan biaya besar. Sama Pak Dharma memperoleh satu pelanggan non instansi. Nah itu lebih banyak mana? Nah itu profitabilitas pelanggan sama-sama effort yang dikeluarkan untuk menawarkan, nah, lebih banyak mana. Nah, segmen pelanggan apa yang menyumbang pendapatan terbesar, nah itu harus dipilih. Mm-mm. Nah, itu di profitabilitas pelanggan. Nah, terus kepuasan pelanggan, ya, menyangkut opini pelanggan tentang keandalan dan mutu produk yang ditawarkan, harga produk dibanding nilai produk yang ditawarkan, layanan purna jual, nah itu di situ. After sales, di situ. Nah, itu Mm-mm. kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan diukur melalui survei kepuasan pelanggan, diwujudkan dalam skor pelanggan, misalkan dalam skala 1 sampai 10, nah itu bisa diadakan survei kepuasan pelanggan. Nah, dalam model perspektif pelanggan, nih, ada customer retention, nah, customer satisfaction, lagi itu customer profitability, dan market share. Nah, customer acquisition pindah customer ke pesaing kita. Nah, itu hubungannya nih dengan ini. Price, quality, service, availability, dan brand. Pasti dari, uh, saya kira saya sudah pernah membahas tentang market share, customer retention pernah dulu Pak ya. Nah, itu pasti hubungannya dengan 5 ini Pak. Customer pindah ke orang lain, pasti kalau nggak hubungannya price, quality, service, availability produk kita, dan brandnya. Oke. Customer pindah ke pesaing kita. Nah, hubungannya dengan ini. Nah, untuk customer retention, profitability, satisfaction, percayaan, market share, acquisition-nya, itu dengan 5 ini. Ini kan kemarin juga ada di dalam SBM-nya. Nah, berarti di dalam model perspektif pelanggan harus ada unsur dari beberapa 5 ini. Bagaimana mempertahankan service, quality-nya, availability-nya, brand kita. Jadi, kalau customer kita misalkan berkurang, yang tadinya belanja ke kita, terus ke orang lain belanjanya, pasti ada dari pengaruh 5 ini. Kalau nggak harga mereka lebih tinggi, mereka mengurangi harga, atau harga kita yang naik, atau kualitas mereka yang lebih bagus, atau kualitas kita yang turun. Nah, itu pula pelayanan, atau availability. Nah, itu juga kalau di retail itu penting availability itu. Kadang kalau saya ketemu beberapa sales, terutama yang sales rokok dan produk-produk FM, fast moving consumer good itu, kayak air mineral itu, dia kan nggak boleh kosong itu Pak. Di toko retail kan nggak boleh kosong. Karena misalkan kayak rokok gitu, rokok misalkan biasanya rokok, katakanlah rokok jarum gitu ya. Ketika kita di retail, terus bilang, rokok ini habis ya, terus dia kan akan pindah merasakan yang lain. Nah, bisa jadi dia merasakan yang lain itu dia pindah selamanya gitu. Availability itu ketika barang kita dia butuh kita tidak ada, itu berpotensi untuk dia menggunakan produk uh, dan brandnya. Nah, perspektif pelanggan itu meningkatkan probabilitas per pelanggan, meningkatkan market share, mengembangkan brand image, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan jumlah pelanggan loyal. Nah, itu di dalam perspektif pelanggan. Nah, terus selanjutnya ada perspektif bisnis internal yang ketiga. Tadi kan finansial, pelanggan, dan internal proses. Nah, internal proses itu memastikan bahwa uh, barang atau produk yang kita deliver itu sesuai dengan permintaan pelanggan.
Nah, perfeksi Mm-mm. ini mencerminkan proses bisnis kunci yang harus dilakukan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, fokus perfektif ini adalah pada proses-proses bisnis yang memiliki dampak besar dalam peningkatan kinerja perusahaan. Umumnya, sasaran strategis dalam perfektif ini berjumlah lebih banyak dibanding pada perfektif lainnya. Itu di internalnya. Nah, elemen-elemen dalam proses bisnis, layanan kepada pelanggan, mutu dan keandalan produk, kecepatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, kecepatan merespon komplain, itu poin-poin di dalam elemennya. Ketika kita uh, terlambat merespon komplain, kan pelanggan itu tidak hanya menghubungi satu atau dua penjual atau supplier, ya, dia bisa menghubungi tiga, menghubungi empat, tergantung siapa yang respon cepatnya. Mm-mm. Atau kecepatan memenuhi kebutuhannya, dia perlu secepat apa. Nah, contohnya dalam bisnis proses, meningkatkan mutu dan keandalan produk, menurunkan jumlah produk yang gagal. Nah, ini tentang produksi ya, masih kalau ini tentang efisiensinya, meningkatkan kecepatan pelayanan, mengembangkan inovasi proses, mengembangkan kapasitas produksi. Ini bagian dalam bisnis prosesnya, Pak. Nah, ini learn and grow. Ini kan ada tiga ya, yang terakhir nih, learn and grow, perspektif pembelajaran. Perspektif ini Mm. mencerminkan kapabilitas yang harus dimiliki perusahaan, ya, dalam dua aspek, SDM, dan pengembangan sistem organisasi, pemimpinan, kultur perusahaan. Maka di dalam untuk menciptakan sales yang tinggi, untuk menciptakan perspektif pelanggan, untuk meningkatkan perspektif bisnis proses, untuk meningkatkan perspektif finansial, semua itu kan butuh learn and grow. Nah, learn and grow-nya di pengembangan SDM dan sistem organisasi. Dan ini menunjukkan bahwa kapabilitas sumber daya manusia dan sistem organisasi yang solid merupakan fondasi bagi kemajuan kinerja perusahaan. Jadi secara tim harus sesuai dulu. Nah, kalau ini hubungannya dengan HR dan human capital ya. Learn and grow. Skill, knowledge, attitude, culture, leadership, dan collaboration. Kalau di organization capitalnya. Nah, perspektif pembelajaran mengembangkan kompetensi karyawan, membangun kultur perusahaan yang unggul, pola kepemimpinan yang efektif, meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, itu di dalam pembelajarannya. Nah, sebenarnya kalau di balance scorecard, map-nya itu dibagi menjadi 3, 4 itu 4 bagian itu, Pak. Secara keuangan, secara pelanggan, proses bisnis, dan lead and grow. Nah, tapi turunannya banyak banget, turunannya. Di dalam, nanti untuk meraihnya bagaimana turunannya. Gitu. Mm-mm. Nah, contoh nih, eh, ini sebagian kecil aja ya. Kalau di finansial, manage cost, increase revenue growth. Ya, terus itu berasal dari mana? Kalau manage cost sama increase revenue growth ya bisa berasal dari customer satisfaction, ekspansi market, increase customer acquisition. Nah, itu udah mendengar di dalam bagian customer, perspektif customer. Nah, perspektif customer turun lagi di dalam bisnis proses. Nah, untuk menciptakan tadi ekspansi dan lain-lain, maka butuh ada SIP operational excellence, drive demand via customer relation management-nya yang dia harus ditingkatkan, baik juga. Terus manage dramatic growth, drop inovasinya, nah, terus implement good environmental policy-nya, nah, gitu. Jadi uh, saling berhubungan. Juga ini saling berhubungan dengan land and di bawahnya. Nah, dari yang ini tadi adalah gambaran di strategiknya seperti itu, strategik mapnya, mappingnya. Nah, terus dari mapping turun ke dalam KPA, nah, bisa terukur. Nah, apa ini kan dari management scorecard, terus dalam KPA-nya. Nah, kalau KPI itu posisinya di sini, Pak. KPI itu ukuran atau indikator yang memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Nah,
visi misi dan value lari ke dalam strateginya ya. Nah, strateginya ada di finansial, customer, internal proses dan learning empat tadi. Nah, empat tadi diwujudkan dalam sebuah KPI. Jadi turunannya seperti mappingnya. Mhm. Nah, kalau membuat KPI itu ada poin-poin yang menjadi guide. Yang pertama, ukuran keberhasilan harus menunjukkan indikator kinerja yang jelas, spesifik, terukur, measurable. Jadi kinerjanya jelas, pasti harus ada impact dengan visi kita, spesifik dan terukur. Nah, ukuran keberhasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga jelas apa yang diukur. Nah, nanti kita bedah contohnya. Biaya untuk mengidentifikasi dan memonitor ukuran keberhasilan sebaiknya tidak melebihi nilai yang akan diketahui dalam pengukuran tersebut. Dari pengukuran yang berlebihan yang tidak banyak memberikan nilai tambah. Ya, ini kalau ada elemen yang di dalam KPI yang hanya sekedar menyibukkan karyawan tapi tidak ada impact dalam visi misi kita, itu dihilangkan. Kadang seringnya saya dulu kadang kalau buat KPI ada hal-hal yang saya buat itu hanya sekedar untuk menyibukkan karyawan atau mencari kesalahan biar Mhm. KPI-nya biar KPI-nya tidak tercapai. Nah, seringnya godaan-godaan seperti itu yang muncul. Padahal itu Mhm. tidak ada hubungan uh, Misi. dengan visi, dengan pendapatan pun nggak ada. Ya, ya. Goal. Nah, KPI itu mengandung lima ini Pak ya. Relevan dengan sasaran strategisnya. Jadi apakah KPI memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis kita, goal kita? Nah, controllable, apakah KPI kita berada di bawah kontrol dan rentang kendali yang ada? Maksudnya kita bisa nggak mengontrol KPI itu tercapai, itu bisa nggak? Terus actionable. Apakah jumlah tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pencapaian KPI? Kira-kira KPI itu kalau ditingkatkan itu bisa nggak sih? Terus simple, ya, tidak ribet KPI-nya. Terus apakah KPI-nya tidak mudah untuk dimanipulasi? Nah ini penting. Gitu. Nah kadang ada beberapa kita kalau buat KPI kita turunkan nih di karyawan, di tim, nah, itu sering dimanipulasi. Asal KPI-nya tercapai. Mhm. Nah, tingkatan key performance indicator adalah strategic objektif, measure result, measure activity. Jadi KPI resultnya, KPI yang mengukur pencapaian hasil akhir yang dituju sasaran strategis, KPI prosesnya. Ini yang sama. Ini strategis objektifnya, ini improve customer satisfaction on software. Jadi tentang kepercayaan customer, nanti kita langsung dalam bahas contohnya aja. Ini increase revenue sale-nya, hampir sama. Nah, saya langsung ke dalam sini. Jadi eh, kita membuat kayak tabel, targetnya kan masing-masing ya Pak Lino menentukan sendiri. Jadi ini kalau bisa boleh ditambahkan poinnya di dalam elemennya boleh sendiri. Tapi perspektifnya kan mengandung 4. Finansial misalkan, finansial bobotnya 25. Tapi ini nggak harus 25 juga Pak. Misalkan Pak Dharma dalam finansial itu menaikkan bobotnya menjadi 40, itu boleh juga. Itu 25 apa 40 itu gimana itu hitungannya? Itu misalkan gini, Oh, dari oh total, persen. 100, iya, total 100, Persen. dari persen, ya, dari Oke, 100. oke. Misalkan Pak Dharma melebihkan bobot di finansial boleh juga, atau melebihkan bobot di dalam customer boleh juga. Gitu. Nah, Oke. di sini strategi sasarannya, misalkan di finansial, increase revenue, manage cost efficiency, atau long term shareholder value. Nah, beberapa yang kita berikan dalam pada shareholder. Nah, itu diberikan KPI-nya, diwujudkan. Targetnya berapa misalkan di sini. Revenue-nya targetnya misalkan 50 juta. Growth revenue-nya berapa persen. Nah, 50 M. manage cost. Ya, misalkan 50 M gitu ya, revenue-nya 50 M.
Nah, growth-nya berapa persen dari tahun sebelumnya targetnya? Nah, ini baru berapa target nih. Nah, terus manage cost efisiensi, overhead-nya, cost-nya rasio berapa persen? Kan kalau secara total, cost itu saya belum pernah menemukan cost dari tahun ke tahun turun tuh belum pernah. Pasti naik kan seringnya. Nah, Hmm. tapi kan perlu di manage naiknya itu berapa persen. Nah, Hmm. gitu. Nah, naiknya berapa persen. Atau kalau Pak Dharma targetnya turun juga nggak masalah. Tapi saya belum pernah menemukan cost-nya turun dari tahun kemarin. Gitu. Ini indikatornya per bulan, per hari, per minggu? Tahun, tahun Pak, Oh, tahun. tahun. Ya. Nanti baru bulan minggu itu diturunkan lagi. Misalkan nih, targetnya setahun itu 50 M. Berarti kalau sebulan, kalau 12 bulan, jadi berapa? Itu turunannya lagi. Hmm. Ini ada aplikasinya apa gimana nih, Pak? Atau format Excel-nya mungkin? Format Excel-nya berapa? Oh, ada ya. Iya. Nah, terus kepercayaan customer nih, kalau ini tadi di finansial Pak ya, bobot di finansialnya ya, perspektif finansialnya. Ini Hmm. tapi dipastikan dulu ini dalam poin KPI ini pastikan adalah menuju dalam visi goalnya Pak Dharma. Oke. Jangan sampai ada yang jadi poin yang kira-kira tidak berimpact pada goalnya Pak Dharma. Hmm. Nah, terus customer satisfaction ya itu ini berdasarkan survei kalau ini kan angkanya. Misalkan dalam skala 1 sampai 10 kepuasannya berapa. Terus Hmm. ekspansi market share-nya per produk berapa persen ekspansinya. Contohnya per produk itu maksudnya gimana, Pak? Gini, market share per produk. Misalkan gini, sebelumnya produk Pak Dharma yang tentang papan tulis itu menguasai market 50% di Lampung. Oke. Nah, targetnya Pak Dharma ke depan menguasai jadi berapa persen di Hmm. Lampung. Misalkan, Misalnya misalkan kita ukur nih, kebutuhan papan tulis di Lampung itu ada 10.000. 10.000. Hmm. Yang udah dikuasai baru 1.000 misalnya. Ya, baru 10.000, berarti baru 10% kan? Ya, Nah, target Pak Dharma menguasai berapa persen? misalnya 50% lah. Nah, 50% di sini, 40% lagi. nah di sini 50%. 50% dari yang sudah ada gitu. Iya, yang sudah ada. Bukan increase-nya ya. Buka. Oke, target berikutnya ya. Iya, Hmm. berikutnya. Tapi harus ada hubungannya dengan visi misi. Padahal visinya, goalnya mau apa nih di awal? Goalnya mau menguasai market Indonesia 30% gitu. Jadi turunkan di situ market Indonesia 30%. Mhm. Oh, ini increase. Nah, baru bawahnya increase customer acquisition. Berarti Oke. pelanggan baru, bukan? Ya, ya. Nah, itu dua perspektif ya. Tadi finansial dan customer. Ini Pak, sorry, ini yang bobot-bobot ini hubungannya apa ya? Nah, Kita hubungannya mengeluarkan biayanya atau apa, Pak? Apa hubungannya? ada Pak hubungannya. Nanti dengan skor Pak. Nih hubungannya dengan scoring di sini Pak. Nih, jadi misalkan nih, Oh, ya udah. ya, Nanti dilanjut aja. hubungannya dengan scoring. Nah, terus ada sasaran Mhm. strategisnya. Sorry. Di bisnis proses sasaran strategisnya, kalau di bisnis proses kan pasif operasional excellence, direct demand via customer relation-nya, manage growth, atau Pak Darman bisa menambahkan sendiri di situ sasaran strategis di bisnis proses. Jangan ini kan sebagai contoh aja nih. Nah, bisnis proses itu kapasitas Ya, produksi. Nah, kapasitas produksinya ya. berapa? Kapasitasnya bisa ditambahkan sendiri. Gitu. Nah, ini di bagian sini. Terus learn and grow ya. Nah, learn and grow misalkan kalau saya dulu pernah ukur nih enhance employee productivity. Jadi setiap sales itu menghasilkan berapa? Itu diukur. Jadi ada ROA employer. Nah, itu ROA employer-nya berapa? Mhm. Nah, terus setiap karyawan di Pak Dharma bagian gudang itu bisa menghasilkan berapa produk.
Nah, kalau misalkan dari 1.000 produk itu dengan 10 karyawan, nah itu berapa? Itu bisa ditingkatkan nggak? Misalkan sama-sama 10 karyawan, tapi bisa menghasilkan 1.500 produk dengan kualitas yang sama. Hmm. Itu di learn and increase ini. Nah, terus dari sini semua, nah tadi Pak pertanyaan Pak Dharma yang bobot tadi, jadi bentuknya seperti ini Pak. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, KPI target average jadi scoring. Oke. Nah, skor ini berasal dari bobot ini tadi. Gini, biar mudah saya tunjukkan Excel-nya aja sebentar Pak. Ini kan, Mhm. karena ini belum ada rumusnya. Itu koleksi gitar ya, Pak? Ya, Oh, kebetulan ini lagi di rumah belum ke kantor nih. Nanti siang ke kantornya. bass apa gitar itu, Pak? Saya ada gitar, ada bass, ada Pak. Saya alat musik lengkap kalau di rumah. Oh, Kelihatan nggak Pak? ya kelihatan. Nah, ini kebetulan yang sudah saya modifikasi dari ini saya modifikasi di bagian marketing aja Pak. Karena saya kalau sekarang seringnya di marketing, saya modifikasi. Nah, contohnya misalkan di sini Instagram itu bobotnya misalkan berapa tuh Instagram? Zoom dikit, Pak. Zoom dikit, Pak. Gimana? Zoom dikit ya? Oke. Kelihatan Ya, nggak Pak? ya. Nah, contoh nih misalkan. Ini sudah saya modifikasi dari tadi ya, tapi konsepnya sama, dari sekolah sama. Instagram misalkan saya bobotnya ada di berapa ini? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada di 40. 8. Karena ada 40 nih. Ya, 9 itu, Pak. 45 itu. berapa ini? 8 lah, Pak. 8. Kan Oh, target. ada indikatornya 8. Skornya Ya, saya ya. modifikasi jadi 40. Ya. Hmm. Target saya adalah ini angkanya. Realisi saya ini. Jadi persentase skornya tinggal nyukur, Pak. Jadi misalkan bobotnya 5, targetnya 30, realisasi 13. Oke. Maka persentase pencapaian saya adalah 43%. Actual, actual per target. Nah, persentase dari target saya 43%. Skor saya adalah berapa? Hanya skornya 2. Maka persentase pencapaian ini dari total hanya 40%. Nah, ini kalau saya modifikasi contoh. Tapi sama, konsepnya sama. Saya belajar di dalam scorecard konsepnya. Gitu. Jadi karena berupa skor kan akhirnya. Hmm, hmm, hmm. Akhirnya berupa skor. Jadi gini, kalau misalkan Pak Dharma sudah men-set tadi bobotnya skornya itu 25, ya 25 skornya. Ternyata Pak Dharma mencapai persentasenya itu hanya 15, berarti kan ada gap nih Pak, Hmm, ya kan? hmm. Nah, ada gap. Nah, gapnya itu letaknya di mana? Nah, itu untuk memetakan itu Pak, untuk memetakan, oh ini goal saya nggak tercapai, kira-kira saya tidak tercapainya di bagian yang mana ya? Hmm, hmm. Nah, saya tidak tercapai di bagian finansial, tidak tercapai di bagian customer, tidak tercapai di bagian internal proses atau learn and grow. Nah, dari empat itu kan saling berpengaruh sebenarnya. Oh, Hmm, ternyata karena kapasitas produksi saya tidak bisa memenuhi customer yang meminta barang saat itu juga. Akhirnya dia tidak jadi beli, jadi di luar target saya. Jadi finansialnya nggak masuk secara increase revenue. Kecilin Gitu. lagi, Pak. Nggak kelihatan kiri, Pak. Ini Pak, ini Ah, ya, nah ya, ya. kayak Nah, gini. ini yang keterangan indikator ini kita yang bikin sendiri apa gimana? Bikin sendiri Pak. Saya mau bikin sendiri. Berdasarkan strategi kita. Ya, berdasarkan strategi ya. Misalkan di finansial, Pak Dharma strateginya mau apa nih? Increase revenue atau efisiensi cost atau dua-duanya, Hmm, atau di finansial mendapatkan investor baru, hmm, bisa kan Pak? Nah, atau di finansial itu eh, cashnya memiliki uang cash harus berapa? Itu masing-masing ada
itu formatnya itu Pak. Ini kan marketing ya Pak ya. Ini marketing. Ya kalau formasi tadi di sini tadi Pak, di sini sebentar. Ya, screen di bagian secara default. Hmm. Oh ada Tapi bisa tulisan. iya, secara default kan ini. Nih, financial revenue, revenue growth, overhead ratio. Tapi kalau saya tambahkan lagi. Saya tambahkan ketersediaan cash. Hmm. Berapa ketersediaan cash-nya? Setiap tahun itu harus ada berapa? Setiap bulan harus ada berapa? Coba-coba yang itu Pak, yang marketing, Kalau yang marketing, yang non Excel Pak, yang di yang PPT, yang Excel kan Pak? yang Yang ini. PPT-nya Pak. Oh, yang PPT-nya. Sebentar. Yang PPT ini marketingnya tidak secara detail, Pak, karena ini adalah bisnis Oh, strategi. Nah, tadi kan saya apa? Saya modifikasi untuk marketing, digital marketing, saya modifikasi, tapi dengan konsep yang sama, dengan balance oke, scorecard juga. Nah, oke, ini secara gambaran besarnya, secara strategik, company strategiknya. oke, Jadi oke, kalau ini diturunkan, misalkan di bagian sini, misalkan ada ekspansi market share. Nah, oke. nah, ekspansi market share itu kalau diturunkan di marketing kan banyak banget, Pak. Mhm. Contohnya, misalkan ekspansi market share. Bapak merekrut sales di beberapa daerah, yang sales itu harus mengunjungi minimal sehari 5 instansi dan closing 2 instansi pada weekend. Hmm. Nah, itu kan menjadi sebuah ukuran sendiri kan, Pak. Nah, jadi kalau misalkan per point di sini mau diturunkan lebih detail, itu bisa. Tetap nanti Karena bobotnya ke 25. iya, ini karena ini turunannya di sini. Iya, berarti ini yang misalnya breakdownnya itu berapa-berapa, jadi tinggal sedikit berarti ya Pak ya, karena Iya, yang yang tinggal penting turun. tetap ketemunya nanti 25% gitu. Nah, tapi 25% jangan jadi acuan, Pak. Karena ini bagi secara rata. Oh iya, iya, iya. Maksudnya kita bisa atur ke 40, ke Bisa 30. atur. Nah, misalkan Bapak paling tinggi, saya mau pokoknya di finansial 40%. Karena goal akhirnya. Saya mau di finansial itu 20%, tapi di customer 40%. Boleh aja. Oke, oke. Karena lebih mengembang perspektif customer. Hmm. Itu. Gambarnya gedenya gini. Nah, kalau yang belakang sih sama semua, Pak. Jadi strateginya hanya berupa tabel sprint. Misalkan dari ini, oh dapat skor ini 97. Nah, jadi bisa diukur, Pak. Nah, persen. Itu total ya 97,6 ya. Iya, selalu ikut. Tapi ini kan dengan apa ya simulasi kayak gitu. Nah, saya carikan dulu, Pak. Saya juga ada KPI yang seperti ini, yang model saya sudah modifikasi juga ada contohnya sebentar. Nah, ini contoh waktu saya mengelola warnet, Pak. Mm-mm. Nah, kayaknya sedetail ini. Tapi tetap empat perspektif tadi, ya, empat perspektif tadi, saya ketika nih, ya, perspektif income atau perspektif saya turunkan dari perspektif keuangan karena ini percabang, ya. Bisa juga perspektif finansial. Nah, Mm-mm. pendapatan kalau warnet ada pendapatan internet, pendapatan uh, food and drink, pendapatan non food. Nah, ini di dalam indikatornya tadi kan Mm-mm. pendapatannya. Terus perspektif pelanggan, ya saya ukurnya dari ARPU dan komplain. ARPU itu average revenue per user. Mm-mm. Nah, kalau pelayanan itu berarti dari jumlah komplain yang masuk. Jumlah komplain tidak boleh melebihi dari 3%. Ini bagi saya buat ini. Nah, Mm-mm. perspektif bisnis proses, karena saya di unit layanan, adalah kebersihan, terus prosentase print, indikator print. Kalau kami kan di Barat ada ngeprint tuh ada warna atau tidak warna. Mm-mm. Nah, terus periperal, terus rata-rata print log. Nah, perspektif SDM itu yang tadi learn and grow tadi, ya SDM-nya, learn and grow-nya.
eh, jadwal, keterlambatan, kepulangan, absensi, minus dalam setiap rekapan, serah terima, ya ada banyak banget. Nah, itu poin-poinnya gitu. Sampai, tapi ini saya rupiahkan, Pak. Saya modifikasi, saya rupiahkan. Jadi, misalkan, kalau internet tadi, dia adalah melebihi targetnya, maka dia dapat nilai 1 juta. Nah, ini saya rupiahkan di sini. Jadi langsung manajernya langsung dapat bonus sekian kalau tercapai. Nah, saya ubah ke dalam situ. Nah, tapi secara konsep sama, empat tadi. Finansial, uh, perspektif pelanggan, bisnis proses, dan terus selanjutnya perspektif SDM. Tapi ini turunan ke dalam yang sudah turun ini sudah tidak lagi company strategik, Pak, karena sudah bercabang. Kalau company strategik nggak bahas secara detail seperti ini. Kalau Bapak buatnya nanti terlalu detail, malah nggak fokus kalau membuat company strategik. Tapi kalau buat turunannya, misalkan per divisi unitnya, itu memang harus Hmm. detail. Gitu. Tapi kalau company strategik, mau mikirnya satu persatu ini, kalau overhead ratio kira-kira bagian biaya yang mana? Wah, itu uh, terlalu jelimet, Pak. Gitu. Keriting rambutnya. Iya, jadi nggak berpikirnya nggak secara besar. Tapi company strategik cukup bagian bagian yang penting aja. Mm-mm. Nah, gitu Pak. Jadi saya saya hanya memberikan gambaran dari visi misi nanti kemana sih arahnya gitu. Hmm. Goal strategiknya gimana sih, caranya gimana? Untuk meraih visi misi itu gimana sih? Gitu, Hmm. gitu Pak. Tapi kalau untuk visi misinya yang seperti apa, kita nanti secara secara lebih strategisnya. Kalau ini kan agak teknis ya, karena ukuran-ukuran kan. Nah itu nanti boleh di itu sharing sama Pak Faris. Gitu. Tapi gambarannya sudah dapat Pak ya, tadi ini ya. Ya udah. Nah, ya, gambaran nanti larinya kemana gitu ya. Nah itu ya dari visi misi, terus kita membuat strategic mapping, terus KPI untuk meraih itu gimana. Nah, terus dari angka itu nanti wujud ke aksi Pak, aktivitas. Kira-kira nih, Hmm. kalau Pak Dharma targetnya adalah meraih 50% market share, berarti dengan cara apa? Sudah wujud aksi kan? Nah, berarti butuh sales berapa, butuh konten kreator berapa, butuh dia ngapain. Nah, itu untuk itu semua. Nah, kan Pak Dharma mau menekan revenue cost eh, atau menekan biaya sekian persen. Berarti dengan strategi apa? Oh, teknologi baru di alat produksinya atau seperti apa? Itu lebih ke aksi. Gitu. Dari situ muncul aksi. Gitu. Dari per masing-masing poin. Gitu, Pak. Oke. Gitu. Eh, Saya kira yang bisa saya sampaikan hari ini saya itu aja Pak. Jadi gambaran spesialnya itu nanti filenya boleh saya kirim Pak. Oke, Gitu Pak. ya. Sama yang contoh-contoh KPI tadi ya, Pak ya? Ya boleh nanti Oke sama ya. filenya saya kirim. Gitu Pak. Itu Pak Dharma ya hari ini ya. Ya. Oke. Gitu. Eh, Mungkin kalau besok kalau nggak saya sama Pak Faris. Baik. Pak Gitu. Faris kemana, Pak? Ini sedang uji di Universitas Diponegoro Pak. Gitu. Kami kalau dengan Universitas Diponegoro itu rutin, jadi setahun itu hampir 500 peserta uji. 500 peserta kayak sibuk karena pindahan kantor. Kenapa lagi? Dari kemarin, kantor kemarin itu. Ya, kantor kemarin kita pindah ke daerah sebelahnya yang lebih besar. Nah, Oh, yang parkir, kalau kemarin kan parkirnya susah, Pak. Kalau ada itu. Nah, ini kita dalam yang parkirnya lebih gampang. oke. Gitu. Ya udah, Pak. Gitu, Pak ya. Sampai ketemu besok ya, Pak. Oke, Pak Randi. Ya, Makasih. ya sama-sama, Pak.